Hello, good morning everyone. Thank you for coming. Let's begin the presentation. Nah, di sini saya akan membahas peran desain produk dalam meningkatkan daya saing dan nilai pasar. Di sini kita akan membahas ini. Let's begin. Nah, di slide pertama itu ada latar belakangnya. Desain produk itu apa sih teman-teman? Atau ada teman-teman yang sudah gak asing lagi nih dengan desain produk gitu ya. Di sini kita akan membahas. Desain produk itu adalah proses menciptakan dan mengembangkan suatu barang agar memiliki fungsi. Nah, jadi desain produk itu adalah pengembangan suatu barang gitu ya, biar dia itu berfungsi. Dan juga berbentuk dan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi desain produk ini juga berfungsi untuk suatu barang, mengembangkan suatu barang gitu ya. Dia juga membentuk dan menilai sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dia ini membuat dengan sesuai apa yang dibutuhkan nih oleh masyarakat luas. Nah, desain juga nggak cuman berfokus pada tampilan luar, tapi dia juga berfokus pada estetikanya gitu. Saat produk itu digunakan, itu dia memberikan kenyamanan, kegunaan dan efisien saat produk itu dipakai gitu. Produk itu dipakai misalkan di tumbler, teman-teman membeli tumbler itu nggak cuman melihat ini tumbler nih, tapi juga pasti kalian tuh apalagi Gen Z ya, pasti membeli itu karena atau estetikanya atau dari bentuk penampilannya mungkin ya teman-teman gitu. Jadi desain produk ini berperan penting di dalam menciptakan keseimbangan antara keindahan dan fungsi. Jadi nggak cuman dia ini berfungsi misalkan tahan air, tahan panas gitu atau tahan dingin gitu, tapi juga dia ini berfungsi sebagai dia ini juga nggak cuman fungsinya tapi keindahannya, estetikanya itu yang dicari itu. Oke, boleh dinaik. Nah, slide selanjutnya itu ada tujuan desain produk. Nah, jadi di sini juga tujuannya itu ada nih. Tujuan dari desain produk itu adalah menciptakan produk yang menarik, bermanfaat, dan juga mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi sekarang itu produk-produk tumbler itu nggak cuman fungsinya aja zaman sekarang itu teman-teman, tapi dia juga menampilkan estetika, menampilkan kecantikan dan keindahan yang mampu menarik konsumen untuk membelinya gitu teman-teman. Nah, melalui desain yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan nilai jual produk gitu, memperkuat identitas merek serta menarik perhatian pasar. Desain juga membantu membedakan produk dari pesaing sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Jadi nggak cuman nggak cuman dia menarik konsumen, tapi dia juga mendapatkan perusahaan ini mendapatkan nilai jual yang tinggi kalau misalkan dia juga mementingkan desainnya dan juga fungsinya gitu. Apalagi Gen Z nih, terutama Gen Z gitu ya. Gen Z itu nggak mementingkan fungsi, tapi sekarang kalau menurut saya nih ya, nah, tapi dia juga sangat mementingkan estetika, mementingkan bentuk gitu, mementingkan desainnya gitu, teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada proses desain produk. Nah, jadi prosesnya itu adalah biasanya dimulai dari penelitian terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi sebelum kita membuat produk itu kita meneliti pasar dulu nih. Kita menelaah dulu nih apa yang dibutuhkan oleh konsumen sekarang gitu. Nah, selain itu juga dilakukan pengembangan ide, pembuatan konsep, pembuatan prototype, hingga tahap pengujian. Jadi di sini ada beberapa tahapnya gitu ya teman-teman, nggak cuma langsung ocok-ocok langsung buat gitu, gujuk-gujuk langsung membuat produk gitu, enggak teman-teman, itu ada prosesnya juga. Jadi setiap tahap membutuhkan kerjasama antara tim desain dan produksi dan pemasaran agar produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ekspektasi pasar dan tetap efisien dalam biaya serta waktu. Nah, nggak cuman mementingkan desain juga ya teman-teman sebenarnya, karena apalagi zaman sekarang nih ya Gen Z gitu ya, nggak mau nih yang cuman fungsinya doang nih, buat apa nih fungsi, tapi saya juga mau nih desainnya yang cakep gitu ya, desainnya yang unik, desainnya yang menarik gitu ya teman-teman. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi desain produk. Nggak cuman desain ini nggak cuman mendesain, tapi juga ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada beberapa nih teman-teman yang mempengaruhi desain produk. Contohnya kayak
konsumen, tren pasar, pengembangan teknologi, serta ketersediaan bahan dan biaya produksi gitu. Semua faktor ini harus juga dipertimbangkan teman-teman dengan baik agar produk yang dihasilkan itu tidak hanya menarik secara visual, tapi juga fungsional, ekonomis, dan mampu bersaing di pasar. Jadi kalau misalkan kita cuma mementingkan desain tapi kita nggak mementingkan tren pasar, itu sama aja kita bohong teman-teman, sama aja kita bakal menurun nih sama pesaing-pesaing yang lain gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya desain produk. Kenapa penting? Karena desain produk itu memiliki peran dalam keberhasilan suatu bisnis. Jadi kalau nggak ada desain produk itu nggak akan bisa berhasil, bisnisnya bisa tapi nggak meningkat gitu, nggak bakal laris gitu, contohnya gitu ya. Desain juga desain itu yang menarik. Kalau nggak menarik kita nggak dapat penumbuhan minat beli konsumen gitu. Konsumen gitu itu bakal hilang gitu kalau kita nggak ngikutin tren pasar gitu. Menciptakan kesan positif terhadap merek juga itu sangat berperan ya. Terus itu serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, selain itu juga desain juga mencerminkan nih identitas dan karakter perusahaan sehingga dapat memperkuat posisi produk di pasar yang kompetitif. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini sudah slide terakhir ya teman-teman. Jadi apa sih yang penting, apa sih pengertian luasnya gitu ya desain produk itu? Nah, desain produk itu adalah pemahaman tentang desain. Jadi kita bisa melihat bahwa sebuah produk ini tidak hanya dinilai dari fungsi, tapi juga bagaimana produk ini mampu menarik perhatian dan memenuhi harapan konsumen. Gitu, oke? Oke, thank you teman-teman, thank you everyone, thank you for attention, thank you for listening. I really for appreciate. Bye bye.